Bagaimana untuk engkau mengetahui, untuk bisa memenangkan? Anda harus dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Sebab tidak ada orang yang tahu keadaan rumah tangga Anda kecuali Anda. Dan tentunya Tuhan yang Maha tahu. Saya terhadap papa saya lain dengan Anda terhadap papa saya. Saya terhadap mama saya lain keadaannya, konteksnya dengan Anda terhadap mama Anda. Tetapi Tuhan mengajari saya, kepada yang seseorang perkataan itu berharga. Kepada yang lain perbuatan itu berharga. Karena perkataan sudah biasa, I love you, I'm sorry. Kepada papa saya perkataan itu berharga. Kepada mama saya perbuatan itu berharga. Bahwa saya tidak lagi keras dengan mama saya. Saudara-saudara, you are young and dangerous. Sepanjang minggu nih Roh Kudus ngomong sama saya, young and dangerous, young and dangerous, young and dangerous. Beritahu sama mereka, mereka bisa menjadi orang yang sangat membahayakan si jahat. Kalau mereka mau dengar-dengaran dengan aku akan mengubah hidup mereka. Saudara, AOG ini diadakan bukan untuk sok-sokan. Bukan supaya kita bisa show off, gede-gedean. No, supaya kita tahu bahwa kita dipanggil untuk jadi pengaruh di kota ini, dimulai dari rumah kita. Kita dipanggil jadi pengaruh buat generasi ini, dimulai dari diri kita. Kenapa kita kumpulkan dalam jumlah banyak? Karena jumlah banyak itu kelebihan. Jumlah banyak itu kelebihan, saudara. Kalau jumlah kecil kita mengubah suatu teman-teman kita perlu 1 tahun. Jumlah banyak gini kita bisa mengubahnya per minggu. Bahkan saya doakan per hari. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita bisa young and dangerous? Kalau kita berhasil dalam studi kita. Saya percaya kita bisa young and dangerous kalau kita berhasil dalam studi kita. Bukan demi angkanya, saudara. Angkanya memang penting. Tetapi kalau kita bicara angka nanti nggak adil. Ada orang-orang yang dilahirkan memang IQ-nya tinggi. Ada orang-orang yang dilahirkan IQ-nya nggak jongkok. Tetapi IQ-nya pas-pasan. Bukan sekedar angkanya yang penting, tetapi prosesnya. Sebab proses itu akan membentuk karakter kita. Sehingga kita siap dalam kehidupan ini untuk bisa berhasil. Untuk kita bisa menjadi young and dangerous and still be dangerous 10 years from now. Tetap menjadi bahaya buat iblis 10 tahun dari sekarang. Karena itu saudara-saudara jangan cuma melihat demi nilainya. Kalau demi nilai mencontek pun diizinkan, dihalalkan. Pokoknya nilainya bagus. Nilai sesungguhnya bukan yang guru atau sekolah berikan pada kita, tapi yang Tuhan nilai. Sebab kita tidak mencari hormat manusia, tapi hormat Allah. Saudara tahu nggak, dalam prosesnya untuk memperoleh nilai terbaik yang kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan, itu datang pembentukan karakter kita. Karena itu untuk kita menjadi young and dangerous, menjadi mudah dan berbahaya bagi setan, bagi si jahat. Yang terakhir, kita perlu menunjukkan perubahan nyata karakter kita. Kalau kita ini bisa menunjukkan perubahan yang nyata dalam karakter kita, apalagi jumlah kita ini ribuan orang per minggu, pasti ada revival terjadi. Bukan di kebaktian saja, kebaktian menjadi perayaannya. Per minggu ada revival terjadi di mana-mana, ada lingkaran-lingkaran revival dan api gemercikan di mana-mana. Akan kita melihat nyala api di mana-mana di seluruh Surabaya, di kampus-kampus sekolah-sekolah, di mana orang-orang muda kita diutus berada dalam hidup mereka. Amin. Amin. Kita bisa kalau kita menunjukkan perubahan karakter yang nyata, bukan cuma kita yang diubah dan semakin diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar, tapi orang lain akan diubah karena kita. Bukankah itu indah, orang lain diubah karena kita? Saudara-saudara, perubahan karakter yang nyata itu simple sekali, nggak harus perkara-perkara besar. Perubahan karakter itu gimana? Saya tunjukkan ada satu SMS yang saya terima minggu ini. Saya tunjukin ya. Biasanya saya tidak balas SMS yang saya tidak kenal. Tetapi tidak tahu kenapa Tuhan gerakkan saya untuk membalasnya. Dan bukan cuma saya menyadari bahwa karakter saya telah dirubah oleh Tuhan secara nyata. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya adalah anak muda yang takut akan Tuhan dan firman Allah tinggal dalam diri saya kuat. Saya tahu bahwa kecanduan saya berubah. Saya bukan lagi canduan dengan hal-hal yang tegang dan spektakuler. Tapi sekarang saya punya satu kerinduan untuk mengubah kehidupan orang lain dan hidup saya pun terus berubah. Lewat SMS ini dan bagaimana saya membalasinya, saya menyadari perubahan saya yang secara nyata di dalam kehidupan saya, dalam karakter saya. Dan bukan cuma itu, saya berkesempatan minggu ini untuk mengubah orang yang meng-SMS saya ini.
Dia berkata seperti ini, bro, jebol, kamu kirimin pesan ini ke 8 pengguna, maka pulsa kamu akan tumbuh jadi 100.000. Ini suruh diajari mencuri nih. Kalau gak percaya, cek bla 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 nomor ini. Nih serius, lagi error nih, buruan. Saya lagi meeting ini waktu terima SMS ini. Biasanya kalau Philip yang dulu, ini adalah kerjaan sampingan saya. Saya tidak akan lewatkan untuk pengalaman ekstasinya, dredegnya, asik, berhasil. 100.000 gak ada artinya buat saya. Tetapi pengalamannya itu lebih dari 100.000 buat saya. Ini jawaban saya pada orang itu. Apa bedanya maling dengan orang benar? Integritas, tanda seru. Be part of the solution, not the problem. Jadilah bagian dari solusi dan bukan permasalahan. Lakukan kepada orang lain apa yang Anda inginkan orang lain lakukan kepada diri Anda. Maksud saya adalah, seharusnya bukan buruan ambil 100.000, seharusnya buruan beritahu. Something is wrong. Kalau memang benar, saya rasa SMS gini banyak palsunya. Lalu saya kira saya tidak mengharapkan orang itu akan membalas. Orang itu akhirnya membalas saya dan berkata, aduh sorry lagi kilaf. Lapok lu ya. Aku tak bertobat sekarang. Ini orang Surabaya nih. Aku tak bertobat sekarang. Titik dalam kurung. Aduh Tuhan, ampunilah. Mestinya saya balas lagi, datang ke AOG besok. Oh, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. This little thing has proven that my character has changed. That Jesus has changed my character. Benda kecil hitam ini hanya telah meneguhkan bahwa karakterku telah berubah. Sekarang saya menjadi bagian daripada solusi di mana-mana, bukan jadi bagian dari permasalahan. Bagaimana dengan Anda? Di sini banyak orang-orang yang melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi Tuhan tetap mengasihi Anda. Jikalau Anda merasa karakterku juga buruk kok. Aku suka berzina, aku terikat pornografi. Kok karakterku juga buruk kok. Aku pemalas, aku pemberontak. Semua orang muda secara Adam dan Hawa, semuanya sudah jago pemberontak termasuk saya. Tetapi kalau kita bisa jadi penurut, kudus, jujur, pintar, berpengaruh bukan pemalas, itu pasti karena Kristus. Bukan secara Adam dan Hawa, tetapi secara Yesus Kristus. Dan itu yang cool. Mari kita balik kebudayaan orang muda di kota ini. Let them know what is right and what is wrong. Amin. Amin. Saudara mungkin di sini berkata, aku pemberontak. Karakterku kurang baik kok. Aku nggak tahu kenapa. Aku tuh suka bohong dan bohong terus bohong. Hari ini aku mau Yesus mengubahku. Aku nggak mau lagi cari orang yang SMS itu di tengah-tengah kerumunan ribuan orang itu. Sebab aku melakukan yang lebih buruk dari orang yang SMS koko. Tuhan yang tahu. Seperti tadi, Tuhan statusnya nggak kelihatan, tapi dia online. Dia selalu online dengan hidupmu dan dia tahu dan dia tidak menghakimimu, dia mencintaimu, dia ingin mengubahmu. Sebentar lagi daerah depan ini, altar ini akan dibuka. Saya masih percaya dengan keajaiban. Siapa yang di sini berkata karakterku masih buruk, dimulai dari berani rendah hati mengakui dulu. Majulah nanti ke depan. Dan orang yang maju ke depan, kita yakini akan terjadi keajaiban. Roh Kudus akan turun di depan sini dan hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Di sini akan ada perubahan orang-orang hidup, orang-orang muda. I still believe in miracles. Do you? I still believe in miracles. Do you? Saya masih percaya dengan mujizat. Anda masih percaya dengan mujizat? Amin. Pembunuh masih bisa dijadikan penuh dengan kasih. Pencuri masih bisa dijadikan seorang pemberi. Kalau Yesus masuk dalam kehidupannya. Siapapun di sini yang berkata, aku punya karakter kurang baik. Aku sendiri tidak suka, aku minta Tuhan mengubahnya. Mari maju ke depan. Mungkin Anda juga orang yang sudah datang ke gereja dari kecil.
Tapi ada belum pernah mengalami perubahan ini, waktunya Yesus menjamamu dan mengubahmu. Ya, anak-anak muda, Tuhan Yesus mau memakai kehidupanmu. Karena itu, berikanlah masa mudamu sekarang untuk melayani Tuhan Yesus. Bukan besok ketika kita menjadi tua. Masa muda adalah masa melayani Tuhan. Sekaranglah waktunya. Saya ajak kita semua yang hati kita terketuk oleh Tuhan untuk berdoa. Dan ikuti saya berdoa. Cukup Anda beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan ada di sana. Letakkan tanganmu di dadamu seperti ini sebagai langkah imanmu bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya serahkan masa muda saya kepadamu. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Saya serahkan masa lalu saya, dan saya serahkan masa depan saya kepadamu. Pakailah saya di dalam rumah saya, dan juga di antara teman-teman saya, dalam studi saya, dan dalam segala sesuatu yang saya kerjakan, supaya orang melihat Yesus di dalam saya. Masuklah dalam hidup saya, jadilah Raja dan Juru Selamat selama-lamanya. Amin. Kita akan berjumpa kembali 2 minggu ke depan di dalam hari dan waktu yang sama. Dan sampai kita bertemu kembali, tetaplah menjadi young and dangerous.